Bismillahirrahmanirrahim. Sini kita kembali kepada dalil hadis Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum, dan nikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Maksudnya sepadan di sini, teman-teman sekalian, adalah setara. Ya, kalau seandainya memang Anda yang bertanya ini, kondisi ekonomi keluarga sangat mapan, kemudian misalnya ada yang melamar dan memang dia jauh dari sisi itu ya, walaupun dia baik, dan ternyata masih ada calon yang mungkin sepadan dengan Anda dari sisi ekonomi, ya, sehingga nanti dia tidak kaget dengan kondisi dan keadaan termasuk pengeluaran kebutuhan Anda sebagai nafkah, kemudian fasilitas yang Anda butuhkan. Anda sudah terbiasa dengan model rumah tertentu, kendaraan, ya, jenis makanan, jenis pakaian, sepatu, tas, dan seterusnya. Ini kan kebutuhan-kebutuhan yang ada, ya, kalau Anda sudah terbiasa dengan satu jenis tertentu, kemudian dia tidak mampu memenuhi, apakah Anda siap untuk itu? Ya. Oleh karena itu memang hadis Nabi SAW ini sangat agung sekali, bagaimana mengatur agar menikah dengan orang yang sepadan, artinya selevel. Ya, pendidikan Anda sangat tinggi, Anda menikah dengan orang yang pendidikan juga tidak jauh dari Anda. Kalau tidak, nanti komunikasinya akan sulit gitu. Ya. Dan ini banyak terjadi di lapangan. Kemudian juga kalau keadaan ekonomi Anda sangat mapan, Anda menikah dengan orang yang miskin sekali misalnya. Nah, ini berpengaruh, terutama kalau dari kalangan laki-lakinya, karena dia kan nanti yang akan menafkahi gitu. Kecuali memang si wanita ini benar-benar membuka diri, dianya memang siap untuk mungkin tidak dinafkahi, ya, dari sisi materi misalnya, bahkan dia yang membantu suaminya, itu mungkin. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menikah dengan wanita kaya, Nabi SAW menikah dengan Khadijah yang lebih kaya daripada beliau. Ya. Tapi di sini kondisi istri-istri ini memang mulia mereka memang justru mau yang penting statusnya sebagai istri ya terpenuhi, dan dia memang suka dengan suaminya, ya tidak ada masalah. Tapi di saat Anda cuma mau coba-coba, jangan, karena nanti akan ada perbedaan yang sangat terlihat antara Anda sama dia gitu kan. Anda terbiasa pakai baju yang harganya misalnya standarnya 500.000 ke atas, bagi dia 500.000 itu sangat bernilai untuk dipakai makan misalnya ya. Mungkin bisa bentrok, untuk apa kamu beli baju semahal itu walaupun uangmu segala macam. Kan bisa jadi gitu ya. Nah, kecuali memang ada keridoan Anda dan dia pun bisa memahami itu ya. Anda jelaskan dari awal, kalau saya ini hidup saya begini loh. Ya, biasa orang tua saya itu mengeluarkan buat saya sebulan sekian. Saya bukan minta itu, tapi saya ingatkan. Dan kadang-kadang kami itu, pola kami makan itu begini. Kami biasa makan begini, kami beli pakaian itu yang bermerek ini. Misalnya, bukan untuk materialistik, bukan materialistik, tapi memang karena memang ini keadaannya. Ya. Anda biasa diajak oleh orang tua makan di satu restoran tertentu. Mungkin calon suami Anda ini tidak mampu untuk mengajak Anda makan di sana. Anda terima nggak sebagai istri? Atau kalau misalnya Anda mengajak suami Anda nanti makan situ walaupun Anda yang bayar, dia mau nggak? Jangan dia protes gitu. Nah itu harus jelas dulu semua dari awal gitu kan. Jadi ada ketimpangan nanti yang terjadi yang dikhawatirkan malah memperkeruh permasalahan. Karena banyak terjadi seperti itu. Laki-lakinya hanya kecil hati gitu kan. Selalu istrinya yang beli makanan, yang beli pakaian, mobil yang dia pakai mobil istrinya, rumah yang dia tinggal di rumah istrinya. Ini jadi nggak enak juga laki-laki kan kalau punya harga diri. Tapi kalau memang si perempuannya yang memang membuka diri, malah menyambut dengan baik hati segala macam, dan suaminya juga memahami, ini bukan saya menunggangi, tapi dia juga coba terlibat dengan andil-andil dia, apa yang dia bisa lakukan di rumah situ ya, memberikan sesuatu, membeli sesuatu, ini bisa, ya, oke, nggak ada masalah. Yang penting ada kesepakatan dulu awal. Jadi seperti itu. Jadi saya melihat Allah alam, ibu Anda pasti sayang dengan Anda dan dia pasti punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Anda boleh tanyakan kepada ibu, kenapa kira-kira, apa sebabnya bu? Oh nanti mungkin dia nggak bisa sesuai dengan kita, nanti ini, nanti itu, nanti ini. Semua itu harus jelas. Oke, kita tanyakan kepada calon laki-laki, calon suami ini, bagaimana dia menanggapi itu semua. Ya, Allahu a'lam. Kalau itu semua bisa berjalan dengan baik, gak ada masalah. Tapi kalau tidak bisa dari awal, jangan hanya karena dia orang baik. Yang penting sekarang bisa nanti melanggengkan rumah tangga Anda. Allahu a'lam. Baik, ini jawaban kami.